Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai dulu dari moto kita ya. Salam Smart School. Berkarakter, cerdas Ki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauhak, SMA Negeri 4 Makassar. Oke, kita akan bahas tentang soal-soal medan magnet. Anak-anak sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya oleh guru fisika yang sebelumnya juga. Kita akan mulai dari sini. Kita akan kembali ke sini. Jadi kawat lurus berarus itu pakai kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanannya kayak gini, jempol. Jadi kawat yang ini yang pertama ini ibu jari mengarah arus, ya. Kemudian melingkar ini adalah medan magnetnya. Sementara untuk kawat melingkar itu kita juga gunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari medan magnetnya melingkar dan arah arusnya listrik begini, mengarah ke dalam. Oke, contoh soal seperti ini. Sebuah kawat lurus panjang berada pada medan magnet 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat. Oke, kita perhatikan. Saya menggunakan persamaan seperti ini. Jadi B sama dengan 2 kali 10 minus 7, 1 per R. Nah, kenapa ada seperti ini? Asal mulanya 2 kali 10 pangkat min 7, itu asal mulanya dari sini. B sama dengan mu 0 I per 2 PR. Nah, asal mulanya dari pertemuan sebelumnya. Sudah dijelaskan. Jadi ini mu 0 itu nilainya 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Dikali I dibagi 2 PR. Nah, ini bisa habis. Sini sisa 2. Makanya akan muncul yang seperti itu. 2 kali 10 pangkat min 7. Oke? Oke, sekarang kita jawab. Sebuah kawat lurus panjang berada pada medan magnet 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. Nah, berarti yang keluar itu B. Kenapa yang keluar B? Itu berarti yang ditanyakan. Kemudian kita kasih masuk persamaannya. Nah, dia akan dapat seperti ini. Jadi B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali kuat arus dibagi dengan jaraknya. Nah, berarti kita dapat 2 kali 10 pangkat min 7 kali 3 kali bagi 3 kali 10 pangkat minus 2. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi dia akan seperti ini. Kenapa bisa 2 kali 10 pangkat min 5? Karena ini bisa kita coret. Nah, ini 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2 itu dia naik. Jadi dia jadinya 2 kali 10 pangkat min 7 kali 2. Nah,
Sehingga diperoleh 2 kali 10 pangkat 5. Min 5, sorry. Oke, kita masuk ke soal berikut tentang kawat lurus juga. Yaitu sebuah kawat berada di dalam medan magnet 4 Tesla berjarak 8 meter. Hitunglah kuat arus yang mengalir. Nah, di sini kita bisa tahu kuat arus yang mengalir. Otomatis yang keluar itu huruf I-nya. Jadi I sama dengan, nah kita lihat. Jadi ini adalah pembagi, ya. Jangan lupa, ini adalah sebagai pembagi. Oke, I-nya keluar, berarti persamaan matematikanya seperti ini. B kali R dibagi 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, diperoleh, kita masukkan nilainya. Nilai 4 Tesla, R-nya itu jarak 8, kemudian kuat arusnya kita bisa dapat dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 7. Jadi 32 bagi 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, sehingga kita peroleh nilai 8 kali 10 pangkat min 7. Oke. Sekarang bagaimana kalau kawat lurusnya? Soalnya seperti ini. Sebuah kawat berada dalam medan magnet 10 Tesla, dialiri arus listrik 100 ampere. Hitunglah jarak kawat berarus terhadap medan. Nah, berarti yang keluar itu R, karena R yang ditanyakan. Sehingga diperoleh 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali I dibagi B. Berarti kita akan peroleh 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali 100 dibagi 10. 10 itu adalah nilai medan magnet 10 Tesla. Nah, kita akan peroleh jadi 100 bagi 10 dapat 10. Berarti yang berubah itu cuman bilangan eksponen dari 10 pangkat minus 7 menjadi 2 kali 10 pangkat minus 6 meter. Oke, nah sekarang kita bahas tentang kawat melingkar. Jadi beda halnya dengan kawat melingkar. Kalau kawat lurus itu dia tidak ada medan tidak ada lilitannya di sini. Nah, kita lihat yang kawat melingkar. Oke, kawat melingkar itu persamaan matematikanya seperti ini. Jadi bedakan, ada jumlah lilitannya. Kenapa ada jumlah lilitan? Karena lilitan kawatnya itu dia berupa melingkar. Jadi otomatis kita harus hitung berapa kali dia melilit. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4 ampere dengan banyaknya kawat 10 lilitan. Berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut? Nah, otomatis B-nya keluar. Ya, B-nya keluar. Kemudian yang keluar lagi, nah seperti ini. Jadi matematikanya seperti ini. 2 kali 10 pangkat minus 7 kali kuat arus kali jumlah lilitan dibagi dengan jaraknya. Sehingga kita akan peroleh persamaan seperti itu. Nah, kita tinggal substitusi masuk. Jadi kuat arusnya itu 4 ampere. Terus jumlah lilitannya itu 10. Kemudian jari-jarinya itu 10 cm. Nah, ingat, 10 cm itu harus anak-anak ubah menjadi meter ya. Jangan lupa. Karena pasangan satuannya itu ampere dengan lilitan, itu pasangannya meter, bukan sentimeter ya, meter. Sehingga kita akan peroleh 8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi ini yang kita hitung. Nah, kenapa bisa dapat 8 kali 10? Jadi ini dikali 2 kali 4 dapat 8. Nah, ini 10. 10 bisa coret dengan ini. Nah, 10 minus 2 ini, 10 minus 2 itu bisa berubah jadi 10 pangkat 2 di sini. Nah, di sini. Sehingga kita bisa dapat 8 kali 10 pangkat minus 5.
Kenapa bisa 10 minus 5? Karena minus 7 dengan 2 dapatnya minus 5. Oke, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 50 cm dialiri dengan banyaknya kawat. Jika kuat arus listriknya 10 ampere, pada medan listrik 15 Tesla, maka berapakah jumlah lilitan kawat? Nah, otomatis jumlah lilitan kawat yang ditanyakan berarti N, berarti N-nya keluar. Berarti kalau N-nya keluar, itu kita akan peroleh B, medan magnet, dikali jari-jari, dibagi 2 kali 10 pangkat minus 7, dikali kuat arus. Maka kita akan dapat 15 dikali 50 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 7. Sehingga kita akan peroleh seperti ini. 32 dibagi 2 kali 10 minus 7. Nah, sama caranya tadi. Jadi anak-anak, itu cara menghitungnya dihitung dulu. Tunggu, saya lihat dulu. Sini bukan 32 ya. 750. 750 dibagi 2 itu dapat 35 kali 10 pangkat 7 lilitan. Jadi jawabannya adalah 35 kali 10 pangkat 7. Oke, ini contoh dari solenoida. Pernah anak-anak di sekolah kami itu melakukan praktek tentang solenoida. Jadi bagaimana lampu itu bisa menyala tanpa harus dikontakkan dengan sumber arus listrik seperti ini. Jadi dia menyala, itu seakan-akan dia punya si anak itu punya kemampuan untuk menyalakan lampu menggunakan tangannya. Padahal itu bukan dari tangannya, tapi medan magnet yang dihasilkan dari lilitan tersebut. Menghasilkan kuat arus listrik. Oke, sekarang bagaimana kalau dengan seperti ini? Soal solenoida. Sebuah solenoida panjangnya 20 cm, terdiri atas 1000 lilitan. Jika solenoida tersebut dialiri arus sebesar 4 ampere. Induksi magnetik di pusat solenoida tersebut adalah. Nah, kita lihat dulu konsep solenoida. Konsep induksi magnet terutama pada solenoida, itu induksi magnetnya adalah kuat medan magnet yang timbul pada sebuah konduktor. Jadi konduktor yang seperti kayak alat tadi. Akibat dialiri oleh arus listrik, salah satu contoh konduktor yang dapat dialiri arus listrik menimbulkan medan magnet, yaitu solenoida. Solenoida adalah susunan konduktor panjang yang digulung-gulung, seperti kayak ini. Nah, ini. Sorry. Nah, ini. Nah, ini solenoida contohnya. Jadi, solenoida itu adalah susunan konduktor panjang yang digulung dengan jumlah lilitan yang berdekatan membentuk suatu kumparan. Jadi, ini ketika kawat ini digulung, itu dia berubah jadi sebuah kumparan. Ketika konduktor solenoida tersebut dari arus listrik, maka solenoida akan menghasilkan medan magnet yang bekerja melalui kumparan di sepanjang porosnya, pusat solenoida, serta di sekitar solenoida atau ujungnya. Nah, jadi ini bisa jadi cikal bakal bahwa lampu itu kita bisa nyalakan dalam model kayak WiFi, seperti itu. Oke, sekarang kita jawab. Oke, kita lihat soalnya kembali. Sebuah solenoida panjangnya 20 cm, terdiri atas 1000 lilitan. Jika solenoida tersebut dialiri arus sebesar 4 ampere, induksi magnetik di pusat solenoida tersebut adalah. Nah, berarti yang ditanya itu induksi. Induksi magnetik. Berarti yang ditanya itu induksi magnet. Berarti B. B yang ditanya. Nah, otomatis kita tinggal tulis 2 kali 10 minus 7
dikali dengan kuat arus dibagi dengan N. N-nya itu kita pakai N-nya, I-nya 4 dikali N. N di sini N per L. Berarti 8 kali 10 pangkat minus 7 dikali N-nya itu N-nya 1000 dibagi dengan L-nya. L-nya 20 kali 10 pangkat minus 2. Berarti ini dapat 5. Ini 400. 7, 10 pangkat 2. Berarti ini dapat. Jadi 400 itu bisa kita gabung ya dengan 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 4. 10 pangkat minus 7. Nanti kita dapat 4 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Kalau adik-adik atau anak-anak itu tulisnya Tesla, kalau tulisnya dalam bentuk kata, ditulis 4 kali 10 pangkat minus 3. Di sini ditulis Tesla. Jadi bedakan ya penulisan Tesla ditulis panjang dengan di hurufnya itu huruf pertamanya saja. Jadi huruf awal, huruf T besar. Oke. Sebuah toroida memiliki 200 lilitan. Jika toroidanya dialiri arus sebesar 5 ampere, kuat medan magnetnya dengan pusat toroida dengan diameter 10 cm adalah. Nah, kita bisa lihat di sini yang ditanya kuat medan magnet. Jadi kuat medan magnet berarti B. Berarti B sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian dikali I. Dikali I, dikali N, dibagi R. Nah, dibagi R. Berarti kita tinggal substitusi masuk. Nah, ingat, di sini diameter. Nah, di sini jari-jari. Berarti kita harus cari dulu. Diameter kan sama dengan 2 dikali jari-jari. Berarti jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Nah, kita kasih masuk nilainya didapat 5 cm. 5 cm. Nah, tinggal kita substitusi masuk. B sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali I-nya. Ini I-nya. Jangan lupa ada I. 5. Terus lilitan. Jumlah lilitan 200 lilitan. Berarti dikali 200. Kemudian dibagi dengan R. R-nya 5 cm. Nah, ini kita rubah memang. Ini kita rubah ya. 5 cm kita rubah 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Berarti di sini 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, berarti ini kita bisa coret. Ya. 10 minus 2 bisa naik ke atas. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali 200 dikali 10 pangkat 2. Berarti kita akan bisa dapat 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali 2 kali 10 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena 200 itu 10 pangkat 2. Berarti kita akan peroleh 4 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Jadi ingat, kalau tulis Tesla itu tulis panjang, tapi huruf kecil awalnya. Tapi kalau cuman huruf awalnya saja, itu ditulis huruf besar.
Oke. Untuk kali ini kita sudahi dulu pembahasan tentang solenoida, toroida, kawat melingkar dan kawat berarus. Demikian. Nanti kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.